Oke guys, kembali lagi di YouTube channel Youth Timotius dalam acara Bible Challenge Quiz. Jadi guys, teman-teman yang ada, saat ini kita sudah masuk di babak semifinal. Oke guys, di babak semifinal mempertemukan kedua peserta yang ada di depan saya. Saya akan memperkenalkan untuk setiap peserta yang masuk ke babak semifinal. Di sebelah kiri saya ada saudari Mona. Mona. Oke guys, di sebelah kanan saya ada saudara Timo. Oke guys, ya. Jadi kita masuk di babak semifinal. Dan pada siang hari ini, seperti di video-video sebelumnya, peraturannya tetap sama. Di dalam mereka menjawab setiap soal-soal yang ada, mereka harus diberi tantangan, yaitu mereka memakan Indomie yang pedas, ya. Lalu mereka harus menjawab setiap soal-soal yang ada. Oke guys, kita akan mulai babak semifinal di siang hari ini. Oke, untuk kedua peserta yang ada, yang pertama menyimak baik-baik setiap soal-soal yang ada, memperhatikan dan dipikirkan jawabannya. Untuk setiap soal yang pendek saya hanya membaca 1 kali, dan untuk setiap soal yang panjang saya membaca 2 kali. Oke, untuk peserta yang ada sudah siap? Siap. Oke, kita mulai untuk babak semifinal dalam acara quiz challenge yang ada. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, perhatikan kedua peserta yang ada. Apa arti dari Bethlehem? Bisa ditulis jawabannya. Oke, dalam hitungan yang ketiga, saya akan menghitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah rumah roti. Betul untuk kedua peserta, 10 poin. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Diperhatikan untuk setiap soal yang ada. Sebutkan 3 sahabat Ayub. Ya, sekali lagi sebutkan 3 sahabat Ayub. Oke, dipikirkan jawabannya. Karena jawabannya ada 3, jadi dipersilakan untuk tulis di kertas. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk kedua peserta saya akan melihat jawabannya. Oke. Oke, masing-masing kedua tim mendapat poin setengah karena mereka hanya menjawab 1, ya, yaitu Elifas, Bildad, Sofar. Tetapi mereka hanya menjawab, ada yang Elifas, ada yang Sofar. Jadi jawabannya mereka hanya setengah, begitu juga poin mereka mendapat setengah. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan ketiga. Perhatikan untuk setiap soal, karena ini soalnya nomor 3 agak panjang, jadi disimak baik-baik. Aku adalah seorang wanita perayu yang membuat suamiku sendiri dipotong rambutnya dan dicungkil matanya. Siapakah aku? Sekali lagi saya baca soalnya. Aku adalah seorang wanita perayu yang membuat suamiku sendiri dipotong rambutnya dan dicungkil matanya. Siapakah aku? Hati-hati terkecoh dengan pertanyaan ini. Oke, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, kedua tim mendapat nilai 10. Jawabannya adalah Delila. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 4. Perhatikan. Siapakah rasul yang mati dengan cara dihukum salib terbalik? Ya, oke. Siapakah rasul yang mati dengan cara dihukum salib terbalik? Oke. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, dua-duanya menjawab soalnya dengan benar, mendapat nilai 10, yaitu jawabannya adalah Petrus. Oke, kita masuk kepada soal nomor 5.
Perhatikan baik-baik untuk setiap soal yang ada. Siapakah rasul yang dimasukkan ke dalam penggorengan tetapi tidak mati? Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kedua peserta menjawab dengan benar. Rasul Yohanes. Oke. Masuk kepada soal nomor 6. Perhatikan baik-baik untuk kedua peserta yang ada. Benar atau salah? Deborah dan Barak adalah suami istri. Benar atau salah? Deborah dan Barak adalah suami istri. Benar atau salah? Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Benar jawaban dari kedua peserta, yaitu jawabannya adalah salah, karena Deborah adalah istri dari Lapidot. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 7. Oke, perhatikan baik-baik. Siapakah abdi Elisa yang kena kusta? Ya. Sekali lagi. Siapakah abdi Elisa yang kena kusta? Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Yang menjawab dengan benar adalah saudari Mona. Siapakah abdi Elisa yang kena kusta? Gehasi. Oke, kita akan membacakan skor sementara untuk kedua peserta. Untuk saudara Timo memiliki poin 55. Untuk saudari Mona memimpin dengan poin 65. Oke, kita lanjut guys. Kita masuk kepada pertanyaan nomor 8. Perhatikan baik-baik untuk kedua peserta. Apakah barang yang diberikan Naaman kepada Gehazi? Apakah barang yang diberikan Naaman kepada Gehazi? Oke, saya akan menghitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk kedua peserta. Oke, dua-duanya mendapat poin setengah, ya, karena ada yang jawab talenta perak dan ada yang jawab 2 potong pakaian, ya, tetapi tidak lengkap. Yang lengkap adalah 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 9, ya. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan nomor 9. Siapakah nama anak dari Pinehas? Oke, siapakah nama anak dari Pinehas? 1, 2, 3. Oke, habis. Oke, yang benar adalah saudari Mona dengan jawaban siapa? Ikabut. Oke. Kita masuk kepada pertanyaan nomor 10. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang menggantikan Hofni dan Pinehas sebagai imam? Ya, ini sangat terkenal. Siapa yang menggantikan Hofni dan Pinehas sebagai imam? Oke. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk kedua peserta menjawab dengan benar. Jawabannya adalah Samuel. Oke, guys, kita masuk kepada pertanyaan nomor 11. Ya. Pertanyaan nomor 11. Bagaimana bunyi tulisan di dinding? Ya, bunyi tulisan di dinding yang ditujukan kepada Raja Belshazzar.
Belsasar. Ya. Kepada Raja Belsasar. Oke, karena ini panjang, jadi untuk kedua peserta bisa tulis jawabannya. 1, 2, 3. Oke, untuk kedua peserta, jawaban yang benar adalah saudari Mona. Jawabannya adalah mene mene tekel u farsin. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 12. Ya, oke. Kita berikan semangat dulu untuk kedua peserta yang ada. Oke. Pertanyaan nomor 12. Siapa yang membaca tulisan mene mene tekel u farsin? Jadi siapa yang membaca tulisan mene mene tekel u farsin? Ya. Ini jawaban yang begitu gampang. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah untuk kedua peserta. Jawabannya adalah Daniel. Oke. Kita masuk kepada pertanyaan nomor 13. Ya, perhatikan baik-baik. Benar atau salah? Ananias dan Safira meninggal karena membohongi Rasul Petrus. Benar atau salah? Benar atau salah? Ananias dan Safira meninggal karena membohongi Rasul Petrus. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah. 10 poin untuk saudari Mona. Yang benar adalah Ananias dan Safira membohongi Roh Kudus. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 14. Pertanyaan nomor 14. Perhatikan baik-baik untuk kedua peserta yang ada. Siapa mertua laki-laki dari Orpa? Siapakah mertua lelaki dari Orpa? Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk kedua peserta mendapat nilai 10 poin. Jawabannya benar, yaitu Eli Melek. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-15. Kita beri semangat dulu untuk kedua peserta. Masuk pertanyaan. Harap tenang, harap tenang. Untuk pendukungnya ada, harap tenang. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-15. Bangsa apa yang menjajah bangsa Israel pada zaman Simson? Ya, inilah bangsa yang besar yang menjajah bangsa Israel pada zaman Simson. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk kedua peserta menjawab dengan benar. 10 poin. Jawabannya adalah Filistin. Oke, bangsa Filistin yang menjajah bangsa Israel pada zaman Simson. Oke, kita masuk kepada pertanyaan nomor 16. Pertanyaan nomor 16. Berapa tinggi Goliat? Berapa tinggi Goliat? Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk kedua peserta yang menjawab benar yaitu saudari Mona, tetapi untuk saudara Timo mendapat nilai setengah. Karena yang benar itu adalah 6 hasta sejengkal. Jadi Mona menjawab dengan benar.
Untuk saudari Timo hanya menjawab 6 hasta. Ya, oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-17. Benar atau salah? Benar atau salah? Ishak artinya yang diangkat dari air. Benar atau salah? Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Jawabannya adalah salah. Ishak artinya tertawa. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan yang ke-18. Lengkapi ayat berikut ini. Ya, lengkapi ayat berikut ini. Ayatnya diambil dari Filipi 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat titik-titik yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk satu kata saya berikan salah. Ya, karena ini ayat firman Tuhan. Jadi saya akan melihat bagi peserta yang benar. Segala perkara dapat titik yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang menjawab benar adalah saudari Mona. Jawabannya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, guys. Jadi kita mengakhiri CCA kita di siang hari ini semifinal dengan poin 160, yaitu saudari Mona masuk ke final. Oke guys, kita akan menunggu siapa penantang daripada Mona. Jadi guys, kita akan saksikan video-video selanjutnya yang lebih seru lagi. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk like, subscribe channel yang ada, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video yang baru. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Haleluya.